bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah! Shalom adik-adik semua, jumpa lagi dalam ibadah online sekolah minggu bareng Kak Resti, Kak Debbie, Kak Mega, Bang Martua di belakang layar, dan pemusik kita, Bang Rifai, serta Bang Daniel. Wah, nggak kerasa ya hari ini hari Minggu dan tiba saatnya kita untuk ibadah online. Coba lihat kakak-kakaknya pakai baju warna kuning. Wah, kakak-kakak di sini siap nih dengan sukacita untuk mengajak adik-adik ibadah online hari ini. Kalau adik-adik yang di rumah gimana? Udah semangat belum? Udah dong, Kak. Iya, betul banget, Kak. Dan supaya lebih semangat lagi, yuk! Sekarang kita bersama-sama berdiri dan kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Di Kepak-kepakan Sayapnya dan dilanjutkan dengan lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang. Kita nyanyikan dengan berdiri ya. Kakak Resti boleh tolong dipanggil adik-adiknya? Siap Kak Debbie. Laskar Kristus. Yeay! Bye-bye. Semua pakai gerakan ya. Di kepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang. Nah, adik-adik yang di rumah, silakan duduk ya, duduk yang rapi karena kita mau saat teduh dulu sambil menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Musik Abang. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah dan kami puji, terima kasih ya Bapa atas kasih karunia-Mu yang masih menjaga kami anak-anak-Mu di tempat ini. Bapa, sebentar kami ingin melakukan ibadah online sekolah minggu, bimbinglah kami agar kami jadi anak-anak-Mu yang tertib, yang mau dengar-dengaran dan mau memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhirnya Bapa, agar kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih ya Bapa atas segala berkat-Mu. Amin. Adik-adik yang di rumah, Kakak Mega, Kakak Debi, dan juga Kakak Resti mau tanya nih, siapa yang tadi pagi bangun tidur langsung berdoa? Aku! Wah, ternyata kita berdoa ya. Kakak mau tanya nih Kakak Debi, Kakak Resti, kira-kira kalian doanya apa sih kalau pagi hari? Oh, kalau bangun tidur tuh Kak, begitu Kakak Debbie membuka mata, itu pasti langsung berdoa, bersyukur sama Tuhan karena sudah dijagai selama istirahat tadi malam. Dan Tuhan itu baik karena memberikan kesempatan untuk hidup kembali buat Kak Debbie dan keluarga dengan keadaan sehat. Gitu Kak. Wow. Kalau Kakak Resti, apa doanya Kak? Kalau Kakak Resti doanya kurang lebih sama nih kayak Kakak Debbie. Yang pasti pertama-tama harus mengucap syukur karena Tuhan udah menjaga nih selama semalaman. Terus pagi-pagi dikasih nafas kehidupan yang sehat, bisa buat beraktivitas kembali gitu kan. Jadi harus mengucap syukur nih dalam segala hal Kakak. Oh gitu, berarti adik-adik yang di rumah juga pasti berdoanya sama nih seperti kita-kita ya Kak. Nah, gimana kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan hari ini? Kita bernyanyi bersama yuk Kak. Ayo! Kita katakan kepada Tuhan, selamat pagi Tuhan, dengan disambung lagu Marta Tahua. Musik Abang! Adik-adik di rumah bangkit berdiri semua ya. Marta Tahua. Marta Tahua mayuki, gimana ganti minggu. Marta Tahua koko, dungo madak danak sikola minggu. Dungo madak danak sikola minggu. Dungo madak danak sikola minggu. Nah, kita ulangi lagu ini yuk. Ayo dah, gak bisa banget. Marta Tahua mayuki, gimana ganti minggu. Marta Tahua koko, dungo madak danak sikola minggu. Dungo madak danak sikola minggu. Dungo madak danak sikola minggu. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Mari kita sama-sama mengucapkan, "Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini." orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik di rumah, siapa di sini yang merasa senang kalau hari Minggu, hari untuk ibadah online tiba? Coba angkat tangannya. Saya, Kak. Tapi terkadang banyak godaannya Kak. Soalnya kalau hari Minggu biasanya tuh akunya bangunnya siangan banget Kak. Terus ada film yang di TV juga jadi males nonton ininya buat ibadah online. Iya Kak, aku juga. Karena kalau pagi-pagi airnya kan dingin. Jadi aku males mandinya untuk sekolah minggu. Wah, kalau adik-adik yang di rumah juga males nggak? Oh, iya ya. Ternyata kakak dan abang serta adik-adik di rumah banyak banget ya tantangannya, rintangannya, godaannya
kalau hari Minggu tiba. Kita mau ibadah, tapi kok banyak yang menggiurkan ya? Nah, adik-adik, tapi hendaknya kita ingat bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Dan dia rindu untuk bersekutu bersama kita anak-anaknya di ibadah setiap hari Minggu. Jadi, apapun rintangannya, tetap berjuang ya untuk bisa beribadah bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, yuk sekarang kakak dan abang serta adik-adik di rumah kita memuji Tuhan. Pujian yang akan kita nyanyikan adalah Hari yang Terindah yang nanti akan kita lanjutkan dengan bernyanyi lagu Ada Satu Sobatku. Tapi adik-adik, kita semangat ya menyanyikannya. Oleh sebab itu, mari semuanya berdiri, Laskar Kristus! Yeay! Hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini pada ibadah kita, yaitu hukum Taurat yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu. Iya kakak. Coba nih kakak Mega mau tanya. Katanya Tuhan Yesus itu cinta semua anak. Nah, kakak Mega mau tanya nih, Tuhan itu cintanya bukan hanya kepada kita doang ya, tapi kepada semua anak-anak di dunia ini. Kakak ada gambar, coba dibantu ya kakak Mega, kakak Debbie, dan kakak Resti. Di sini kira-kira dengan ciri-ciri anak ini dari negara mana ya? Yuk, dari mulai gambar yang pertama. Tada! Rambutnya pirang, terus matanya ada yang biru, ada yang hijau, terus kulitnya putih. Kira-kira ini dari negara mana ya? English. Oke, betul. Amerika? Betul sekali. Wah. Kita ke gambar yang kedua ya. Oke kak. Kalau yang ini, rambutnya kriwil-kriwil, terus kulitnya hitam,
Terus matanya juga rata-rata hitam. Kira-kira dari negara mana nih Kakak Debbie, Kakak Resti? Adik-adik tahu nggak? Biasanya aku lihat di Papua sih, Kak. Tapi ini negara mana yang paling banyak iya. ya? Depannya A. Oke. Afrika! Wah, betul. Dari Afrika. Betul ya Kak Mega? Betul sekali. Sekarang gambar yang ketiga ya adik-adik. Tunggu. Tara. Matanya sipit. Terus kulitnya putih. Rambutnya hitam. Kira-kira dari negara mana ini kakak-kakak adik-adik? Oh, Kakak Debbie sering nonton nih. Jepang. Oke, kakak. Kalau aku Korea nih, Kak. Wah. Rata-rata kayak gini nih. Adik-adik yang di rumah, ini dari mana? Dari, kalau kakak Mega bilang dari Chinese juga. Sama-sama ya. Mau Korea, mau Jepang, mau Chinese, sama ciri khasnya. Wah, bener lagi betul, kita. betul, betul. Satu lagi. Kira-kira ini gambar dari mana ya? Oke Kak. Tada! Kulitnya coklat. Matanya rata-rata ada yang hitam, ada yang coklat. Terus hampir semuanya rambutnya hitam. Kira-kira dari negara mana ya? Ah, ini mah adik-adik sekolah minggu aku nih. Wah. Orang Indonesia, bener ya Kak? Indonesia. Betul. Jadi ini orang Indonesia. Sama kayak kita ya. Nah, kakak Mega mau tanya, kenapa kakak Mega tunjukin gambar ini ya kakak-kakak? Kembali lagi, Tuhan Yesus cinta semua anak di seluruh dunia. Dia tidak pandang bulu. Mau itu Chinese, mau itu Afrika, mau itu Indonesia. Dan dari segala negara manapun, dia sayang sama kita semua. Oh, nggak beda-bedain ya Kak? Betul, tidak membeda-bedakan. Berarti nggak penting dia hitam, nggak penting dia putih, sipit, matanya blue, itu nggak ini ya, Kak. Nggak boleh dipisah-pisahkan ya. Betul. Sama kayak lagu yang kita mau nyanyiin ini. Apa judul lagunya? Tuhan Yesus cinta semua anak. Kita medley dengan lagu Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja. Gimana kakak-kakak? Kakak-kakak siap? Siap. Adik-adik yang di rumah siap? Siap. Kalau begitu, Laskar Kristus. Yeay! Yesus cinta semua anak di dunia. Putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Oh yes. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Coba sekarang kita pulangin ya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita cepetin. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setiamu, Tuhan, tiliklah jemaat-Mu. Marilah kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik sekalian, yang menjadi epistel pada ibadah kita saat ini, yaitu yang tertulis dalam Titus
pasal 3 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kak Debbie, Ya saya. Kak Mega. Ya saya. Aku mau nanya dong kakak-kakak. Kakak-kakak seneng gak sih kalau dipanggil namanya? Terus bener lagi yang dipanggilnya itu. Kalau aku sih seneng ya Kak, karena itu artinya orang itu kenal atau tahu aku Kak. Jadi aku seneng. Nah, bener juga ya Kak. Apalagi nih kalau dipanggil tuh sama Tuhan Yesus. Pasti aku tuh jawabnya bakal sekenceng-kencengnya jawab, ya Tuhan gitu. Wow, jadi keinget satu lagu namanya Dengar Dia Panggil Nama Saya, Ku Jawab iya iya iya. Gimana kalau kita nyanyikan lagu itu? Boleh Kak, Boleh, Kak, boleh. boleh, Tapi boleh harus banget. semangat ya Kak. Betul. Gimana kalau kita panggil adik-adik kita yang di rumah, bangkit berdiri semuanya. Laskar Kristus. Yeay! Musik abang. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah haleluya, oh giranglah puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu ini. Nah, adik-adik yang di rumah diingatkan kembali untuk tetap ibadah online sekolah minggu. Jangan lupa ya di channel YouTube HKBP Bojong Menteng. Nah, adik-adik juga diminta untuk mencatat buku catatan pertama, bacaan kedua, bacaan ketiga, dan inti khotbahnya. Jangan lupa untuk dicatat ya adik-adik. Nah, untuk pengumuman yang kedua, adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Dan jangan lupa, kalau keluar rumah tetap dipakai maskernya. Ya, betul banget. Dan pengumuman yang terakhir, pengumuman yang ketiga untuk hari ini adalah tentang Pareheon Sekolah Minggu. Wow. Ya, adik-adik, di tahun 2021 ini kita akan bersama-sama merayakan Pareheon Sekolah Minggu pada tanggal 20 Juli 2021. Sekali lagi,
hari Selasa tanggal 20 Juli tahun 2021 jam 5 sore di channel YouTube HKBP Bojong Menteng, dan kita akan merayakan Pareheyon dalam bentuk konser virtual. Jadi adik-adik, kakak dan abang guru sekolah minggu sangat berharap adik-adik berpartisipasi loh dalam Pareheyon ini. Bagaimana caranya? Adik-adik bisa merekam sesuai dengan horongnya masing-masing lagu yang akan dibawakan di horong tersebut. Dan juga nanti setelah direkam, jangan lupa untuk mengirimkan ke kakak sekolah minggu penanggung jawab yang namanya dan nomornya bisa adik-adik lihat nanti di akhir dari acara ini. Nah adik-adik, supaya adik-adik dan mama papa lebih jelas, setelah ini kami akan menayangkan contoh atau mensimulasikan bagaimana teknis untuk perekaman dan juga pengiriman video nanti. Silahkan disaksikan. Sekian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai jumpa adik-adik. Adik-adik dan Amang Inang, berikut ini adalah teknis. Kami akan mengadakan simulasi bagaimana cara merekam yang diharapkan untuk acara Pareheyon ini. Yang pertama harus diperhatikan adalah pakaian. Adik-adik yang cantik dan ganteng, jangan lupa ya pada saat merekam harus menggunakan baju gereja, harus menggunakan baju yang rapi, dan penampilannya pun harus rapi dan bersih, serta cantik dan ganteng ya. Nah, berikutnya yang harus diperhatikan adalah latar belakang. Pastikan latar belakang pada saat merekam itu adalah polos, tidak berwarna-warna, atau kami juga himbau untuk tidak menggunakan filter apapun juga. Jadi polos aja ya sama Inang dan adik-adik. Lalu yang berikutnya, yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah kami berharap pada saat merekam, Amang dan Inang bukan mengambil audio atau suara dari YouTube. Itu adalah contoh saja. Tapi Amang dan Inang bisa menggunakan audio atau rekaman instrumen yang sudah didistribusikan di WA Group Week masing-masing. Jadi Amang Inang menggunakan instrumen tersebut ya pada saat merekam. Bukan ditiban atau bukan menggunakan audio suara yang dari YouTube. Kemudian yang harus diperhatikan juga pada saat pengambilan video, posisi handphone kami harapkan adalah portrait atau tegak lurus, bukan mendatar. Ya, Amang Inang tapi portrait. Nah, berikut ini adalah contoh teknis perekaman yang kami harapkan. Adik-adik jangan lupa untuk mengikuti lagu dari horongnya masing-masing. Apa saja lagunya silahkan dilihat di akhir dari acara YouTube ibadah online. Nah contohnya Kakak Debbie adalah anak horong 2. Maka Kakak Debbie akan merekam lagu Marta Tahuak Manuki. Dan akan direkam oleh orang tua dengan cara seperti ini. Musik yang akan dimainkan adalah musik instrumen, bukan yang dari YouTube ya, Mang Inang sekali lagi, tapi musik instrumen yang sudah didistribusikan di WA Group Week masing-masing. Berikut adalah simulasinya.
Inang dan adik-adik, demikianlah contoh yang dapat kami berikan. Semoga ini bisa membuat Amang, Inang, dan adik-adik lebih jelas instruksinya dan dapat mengirimkan video dengan optimal sesuai dengan yang kami harapkan. Sekali lagi, adik-adik yang terkasih, kakak dan abang sangat mengharapkan adik-adik berpartisipasi dengan menyanyikan lagu untuk horongnya masing-masing. Kami tunggu rekaman adik-adik sampai tanggal 5 Juni 2021. Lebih cepat lebih baik loh, tapi adik-adik sekali lagi pengumpulan terakhir adalah tanggal 5 Juni 2021. Terima kasih atas perhatian dan juga kerjasama dari Amang, Ina. Yesus memberkati kita semua dan kiranya Parheon Sekolah Minggu pada tahun ini dapat membawa sukacita bagi kita semuanya. Terima kasih. Adik-adik, kita sudah dengan bersukacita memuji Tuhan melalui nyanyian kita. Dan saat ini, sebentar lagi, tibalah waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, yuk kita siapkan diri kita. Adik-adik duduk yang tenang, coba lipat tangannya dengan manis. Dan untuk mempersiapkan hati kita, marilah kita bernyanyi lagu Ku Buka Hatiku untuk Firman-Mu. Kita ambil sikap doa ya adik-adik. Mari menyanyikan lagu ini dengan penuh kesungguhan. Ku buka
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekalian, firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam ibadah kita saat ini, yaitu yang tertulis dalam Injil Markus pasal 10. Dimulai dari ayat 13 sampai dengan ayat 16. Demikian firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, ketika Yesus sedang memberikan pengajaran kepada para murid-muridnya di dalam satu rumah mengenai pernikahan dan perceraian, ada banyak orang yang berusaha untuk masuk ke dalam rumah itu dan mereka membawa anak-anak untuk diberkati oleh Yesus. Di saat yang sama, para murid-murid itu melarang. Bahkan pada ayat 13 dikatakan bukan hanya melarang, tetapi memarahi orang-orang yang mau membawa anak-anak mereka untuk diberkati oleh Yesus. Dalam saat yang sama juga melihat hal itu, Yesus marah kepada mereka. Sembari mengatakan pada ayat 14, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Dari firman Tuhan saat ini ada 3 hal yang dapat kita lihat. Yang pertama, Yesus mengatakan biarkan anak-anak itu datang kepada Yesus. Biarkan anak-anak itu datang kepada Yesus. Ketika murid-murid melarang, ketika murid-murid marah, di saat yang sama Yesus marah kepada murid-muridnya. Dari sini dapat kita lihat begitu berharganya anak-anak di hadapan Yesus. Begitu berharganya anak-anak yang mau datang kepada Yesus. Ini menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita masih mau datang kepada Yesus? Di tengah pandemi yang berkepanjangan hingga saat ini, apakah adik-adik sekalian memiliki keinginan untuk datang kepada Yesus? Ada banyak orang yang terlena dengan situasi itu, ada banyak anak-anak yang tidak lagi peduli dengan ibadahnya. Firman Tuhan mengingatkan kita ternyata Yesus mengasihi. Bahkan ternyata Yesus melihat bahwa begitu berharga anak-anak yang mau datang kepada Yesus. Ini juga menjadi pembelajaran bagi para orang tua agar kita tidak pernah sekalipun melarang anak-anak kita untuk datang kepada Yesus. Untuk itu, bagi adik-adik sekalian, ketika pandemi ini berakhir, ketika kita nanti sudah dibolehkan untuk ibadah, ingatlah bahwa Allah marah kepada orang yang melarang anak-anak untuk datang kepada Yesus. Untuk itu jika ada orang tua nanti yang tidak mau mengantar, bilang saja, kan Tuhan marah bagi orang-orang yang melarang anak-anak untuk datang kepada Yesus. Sebagaimana yang dikatakan dalam firman Tuhan saat ini. Nah, untuk itu mari kita selalu memiliki sikap, memiliki keinginan untuk selalu mau hadir. Dan memiliki kerinduan untuk datang kepada Yesus. Yang kedua melalui firman Tuhan ini adalah orang yang memiliki hati seperti anak-anaklah yang mempunyai kerajaan sorga. Yang memiliki hati seperti anak-anak. Ada banyak orang yang mengandalkan jasa. Yang mengandalkan apa yang diperbuatnya sebagai sebuah kepastian bahwa dia masuk surga. Padahal surga itu adalah karunia Allah saja dalam kehidupan kita. Mengapa kita diibaratkan? Mengapa kita harus seperti anak-anak ketika kita ingin masuk ke dalam kerajaan Allah? Karena bagi anak-anak itu adalah ada kepolosan tanpa noda, jujur, rendah hati, taat.
Tetapi ada juga hal yang lain, yaitu adalah bahwa anak-anak merasa tidak berdaya dan tidak mampu mengandalkan kekuatannya sendiri. Artinya anak-anak selalu bergantung kepada orang tuanya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa jika kita ingin masuk surga, maka milikilah hati seperti anak-anak, yaitu yang menggantungkan hidup dan kehidupannya hanya kepada orang tuanya. Apa yang diberikan orang tuanya, itu yang disyukuri. Apa yang diberikan orang tuanya, itu yang diterima, tidak menuntut lebih. Untuk itu kita juga sebagai anak-anak diingatkan bagaimana kita jangan terlalu banyak menuntut dalam kehidupan kita kepada orang tua kita. Jangan pernah menambah luka orang tua. Terlebih di tengah pandemi ini, orang tua kita sudah begitu capek, begitu lelah memikirkan kehidupan kita. Tetapi kita masih menambahnya dengan berbagai banyak permintaan-permintaan kita. Lihatlah Yesus yang mengajarkan kepada kita bahwa orang-orang yang memiliki hati seperti anak-anak, yang menggantungkan hidupnya kepada orang tuanya, yang bergantung kepada orang tuanya, demikianlah kita harus bergantung kepada Allah di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir adalah sambutlah kerajaan sorga layaknya seperti seorang anak kecil. Menyambut kerajaan sorga harus seperti anak kecil. Mengapa? Seorang anak kecil ketika dia ditinggalkan di rumah oleh orang tuanya, maka dia akan selalu menantikan orang tuanya itu. Dan ketika orang tuanya itu sampai, dia akan begitu bersuka cita, dia bahkan menyanyi, menari, karena merindukan orang tuanya. Sekalipun setelah orang tuanya sudah sampai, dia langsung kembali kepada aktivitasnya. Demikianlah hidup kita diibaratkan. Bagaimana kita menyambut kerajaan sorga, yaitu ada rasa rindu kita. Ketika kita merindukan hidup kita akan masuk kepada kerajaan sorga, maka hidupilah kerajaan sorga. Jika sorga itu kita bayangkan penuh dengan kedamaian, maka hidupilah kedamaian di tengah-tengah kehidupan kita. Berdamailah dengan orang tua, dengan adik, abang, dan kakak kita. Berdamailah dengan siapapun di sekeliling kita. Jika kita mendambakan bahwa surga itu penuh dengan ketenangan, maka hidupilah ketenangan di tengah-tengah kehidupan kita, agar kita benar-benar merasakan sukacita dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa Engkau begitu mengasihi anak-anak di dalam kehidupannya. Sekalipun terkadang anak-anak itu ditempatkan dalam kasta terendah yang tidak diperhitungkan dalam setiap pertemuan. Terkadang kehadirannya juga sering tidak diinginkan. Bapa di dalam sorga, Engkau mengajarkan kepada kami bahwa Engkau begitu mencintai anak-anak. Engkau memarahi para murid-murid-Mu yang sehari-hari bersamamu, yang sudah menolongmu, membantumu. Tetapi ketika mereka melarang para orang tua membawa anak-anak kepadamu, Engkau marah kepada para murid-murid yang Engkau kasihi itu. Ini mau mengajarkan kepada kami bahwa kami harus mengasihi anak-anak kami, anak-anak kecil yang ada di sekitar kami. Dan kami harus mau hidup seperti mereka yang rindu kepada orang tuanya. Demikian juga kami harus selalu menantikan kedatangan-Mu, menantikan kehidupan yang lebih tenang dalam kehidupan kami, yaitu surga yang selalu kami dambakan dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk mau hidup dan menghidupi kehidupan surga itu di tengah-tengah hidup kami di dalam dunia ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kakak Resti, tadi kita udah dengerin firman Tuhan yang disampaikan Amang Pendeta. Terus kita juga udah memuji Tuhan nih. Betul kan, Mega? Tiba saatnya kita mau melakukan kreativitas. Kalau di minggu ini gimana kalau kita tantang adik-adik kita yang di rumah ngafalin ayat hafalan di minggu ini? Ayat hafalannya dari mana, Kak Mega? Ayat hafalannya dari Lukas 18 ayat 16a. Coba dibuka Alkitabnya atau lihat di layar ya. Sudah? Kita mulai ya, Kak? Oke. 1, 2, 3. Lukas 18 ayat 16a. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku,
Sekali lagi ya, Kak. Sekali lagi, oke. Oke. 1, 2, 3. Lukas 18 ayat 16a. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku." Nah, adik-adik, gimana? Mudah kan ya? Minggu depan tolong divideokan sama mama papanya, kirim ke kakak-kakak guru sekolah minggu yang kalian kenal ya di WhatsApp-nya ya. Ada lagi Kakak Resti? Itu aja, dan jangan lupa ya, dihafal ya adik-adik, diingat. Oke, jangan lupa dikirim juga nih. Sampai jumpa. Adik-adik, kita sudah dari tadi nih memuji Tuhan, bahkan sudah mendengarkan firman Tuhan juga ya. Nah, tiba saatnya nih kita mau di ujung acara, kita mau memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Adik-adik, coba persiapkan persembahannya. Nanti pada saat persembahan, kasih ke mama atau papanya supaya bisa diantar ke gereja dan diberikan kepada gereja. Yuk kita sama-sama bernyanyi lagu persembahan. Selamat di tangan Yesus, medley Aku Diberkati. Musik Abang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menarangi kamu dengan wajah-Nya, dan dikasihaninya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu, dan mengaruniakan kamu dengan damai sejahtera.
Adik-adik, ibadah online hari ini telah selesai. Saat ini, yuk sama-sama kita ucapkan kepada Amang Pendeta, selamat hari Minggu Amang. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu, Amang. Selamat hari Minggu juga. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat